oh nih curhat nih. Dalam unit kerja saya terdapat banyak kegiatan yang di dalamnya terdapat pengadaan barang jasa. Oke, selanjutnya. Nah, ini menarik. Apa sih yang membedakan antara tender dengan seleksi dalam pengadaan barang jasa? Oke. Jadi kalau di Perpres 16 2018 ini balik lagi ke nomenklatur tender. Kalau di Perpres yang sebelumnya itu lelang, tapi sebelumnya lagi tender. Jadi dari tender ke lelang ke tender lagi. Nah, di Perpres 16 2018 ini nomenklatur adalah tender. Lalu ada juga seleksi. Bedanya apa? Nah, kalau tender itu biasanya atau digunakan untuk pengadaan barang. Contohnya apa? Tender meubiler, lalu komputer, laptop, PC, meja kursi dan lain sebagainya. Itu pengadaan barang. Tender. Lalu ada konstruksi. Itu juga tender. Lalu misalkan kita itu bangun gedung ya, konstruksi bangun gedung itu tender. Tapi kalau seleksi apa? Seleksi itu untuk pengadaan jasa. Misalkan kita ada penyusunan kajian pemindahan ibu kota misalkan, heboh kan? Kajian pemindahan ibu kota. Itu siapa? Misalkan dibutuhkan perusahaan atau tenaga ya perusahaan membutuhkan itu berarti harus seleksi. Lalu bedanya apa? Kalau tender itu dilakukan jika nominalnya di atas 200 juta. Lalu kalau seleksi nominalnya di atas 100 juta. Jadi balik lagi, kalau tender itu untuk barang dan konstruksi, kalau seleksi itu untuk pengadaan jasa. Dan nominalnya kalau seleksi di atas 100 juta, kalau tender di atas 200 juta. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ke berapa nih tadi? Ke-6. Oke. Penunjukan langsung dengan pengadaan langsung itu bedanya apa? Ini menarik. Penunjukan langsung, pengadaan langsung bedanya apa? Mungkin banyak teman-teman sahabat Kondo semua yang bilang penunjukan sama pengadaan itu sama. Beda. Jelas berbeda. Penunjukan langsung itu sama pengadaan langsung itu tidak sama. Bedanya apa? Kalau pengadaan langsung itu prosesnya nilainya di bawah 200 juta atau sampai dengan 200 juta, dari 0 sampai dengan 200 juta untuk pekerjaan barang dan konstruksi. Tapi kalau untuk jasa itu sampai dengan 100 juta, dari 0 sampai dengan 100 juta. Itu untuk pengadaan langsung. Tapi kalau penunjukan langsung apa? Penunjukan langsung nggak ada batas nominal. Lalu bedanya apa? Kalau penunjukan langsung itu dilakukan pada kondisi tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya apa? Contohnya kondisi pandemi seperti ini, COVID-19. Nunjuk pemerintah atau instansi tinggal nunjuk, oh perusahaan A yang bakal melaksanakan pengadaan barang jasa. Oh perusahaan B. Jadi pemerintah atau instansi tinggal nunjuk nih. Tapi tidak boleh sembarang tunjuk. Ada kriteria tersendiri. Ada syarat tersendiri. Perusahaan mana yang bisa ditunjuk dan bagaimana caranya, itu ada tersendiri. Jadi namanya nunjuk langsung, tinggal nunjuk. Oh perusahaan B, karena lo teman gua bisa deh jadi ikut tender atau saya tunjuk langsung biar ngadain obat. Nggak bisa seperti itu. Ada ketentuan, ada kriteria sendiri. Nah kalau pengadaan langsung tadi nilainya di bawah 200 juta, ada prosesnya seminggu lah kurang lebih, misalkan 3-5 hari kerja kurang lebih seperti itu. Kenapa sih ada penunjukan langsung?
Nah, ini menarik. Penunjukan langsung dibuat untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak dan misal tidak membutuhkan waktu yang singkat. Contohnya apa ya? Pandemi. Kalau nungguin lelang, nungguin tender, wah, korban udah banyak banget. Makanya bisa ditunjuk langsung. Tapi harus ada keputusan, misalkan ada keputusan presiden yang melibatkan ini, misalkan termasuk penunjukan langsung atau termasuk kondisi bencana, darurat bencana, siaga bencana dan lain sebagainya. Itu harus ada ketentuan khusus. Oke, clear ya? Clear. Oke, selanjutnya berapa lama biasanya waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan proses pengadaan barang jasa untuk pengadaan langsung? Nah, ini sama tadi telah saya jawab, kurang lebih kalau pengadaan langsung itu 3 sampai dengan 5 hari. Tapi yang menarik nih, sahabat corner semuanya, di Indonesia khususnya di Pemprov DKI yang saya tahu itu sudah ada e-budgeting, e-katalog. Jadi nggak sampai 3-5 hari, sebetulnya 2 hari atau 1 hari juga udah kelar. Kalau kita menggunakan pakai e-katalog dan e-budgeting, dan barangnya sudah ada di e-katalog atau e-budgeting seperti itu. Jadi tinggal kita pilih di e-budgeting, pilih misalkan yang spesifikasinya pas, yang semuanya syaratnya pas, lalu kita cek harga-harganya. Kalau saya biasa gitu, saya cek harga-harganya. Kalau spesifikasinya udah sama semua, saya cek harganya yang paling murah. Caranya gimana? Ya udah dicek paling murah, set, tinggal di filter bisa cek paling murah, lalu di nego di situ. Hubungi penjualnya melalui sistem, jangan telepon. Hubungi penjualnya melalui sistem. Kalau kita telepon sama aja. Jadi hubungi penjual melalui sistem, kita tanya barangnya ready atau sedia atau tidak. Lalu kalau tersedia bisa nego nggak? Seperti itu. Jadi kalau mau nego, langsung nego di sistem. Jadi saya banyak beberapa pengadaan sudah pakai e-budgeting, e-katalog, itu simple, 1-2 hari selesai. Lah, jadi nggak ada dokumen-dokumen, nggak ada ketemu segala macam. Kenapa? Karena pada saat perusahaan-perusahaan tersebut memasuki ke e-katalog, mereka sudah ada pemilihan sendiri dari pengelola e-katalognya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat pojok informasi aparatur, mungkin sesi tanya jawab yang pertama cukup sekian. Nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau kendala-kendala atau mungkin yang ingin Bapak Ibu ketahui tentang pengadaan barang jasa, boleh di komen di bawah sini. Di komen, lalu kalau misalkan saya sanggup jawab, saya coba jawab, ataupun misalkan saya tidak bisa jawab, saya coba tanya ke rekan-rekan atau ke guru-guru saya yang pastinya lebih paham terkait dengan pengadaan barang jasa. Jadi bukan berarti saya di sini paling paham, bukan, tapi saya hanya sharing saja pengalaman saya yang kurang lebih 3 tahun saya menjadi pejabat pengadaan, lalu kurang lebih 6 tahun saya menjadi pengelola keuangan, seperti itu. Jadi kurang lebih ya 8 tahun lah kurang lebih saya berkecimpung di pengadaan barang jasa, seperti itulah. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sahabat corner, jangan lupa sebelum diakhiri sekali lagi subscribe YouTube channel Pojok Informasi Aparatur. Semoga kita semua semakin semangat dalam membuat video yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Baik, sahabat corner, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian video kali ini. Apabila terdapat kesalahan, datangi dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.